Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernafasan dari dahak dan penyebab iritasi. Batuk adalah efek samping yang lazim dari demam dan flu, tetapi batuk juga dapat disebabkan oleh alergi, asma, refleks asam, udara kering, rokok, bahkan beberapa obat-obatan. Batuk kering maupun berdahak akan terasa amat menyakitkan dan mengganggu. Bisa dibilang hampir semua orang pernah mengalaminya. Batuk ringan biasanya tak berlangsung lama, namun ada juga batuk yang berlangsung lama seolah tidak mau sembuh, sehingga perlu ditangani oleh dokter. Batuk yang tak kunjung sembuh bisa benar-benar membuat Anda sengsara serta merusak aktivitas sehari-hari, dan Anda tentu ingin meredakannya sesegera mungkin. Ada banyak penyebab kenapa seseorang mengalami batuk. Salah satu yang sering terjadi adalah karena daya tahan tubuh lemah. Penurunan daya tahan tubuh ini sendiri bisa karena kelelahan, nutrisi untuk tubuh kurang, dan pergantian cuaca atau pancaroba. Batuk adalah gejala paling umum dari sebuah penyakit. Anda bisa mengobatinya dengan sejumlah obat yang bisa dibeli di toko atau pengobatan alami yang juga dapat membantu meredakan batuk. Larutan air perasan jeruk nipis yang dicampur kecap manis telah menjadi resep warisan turun-temurun untuk mengatasi batuk membandel. Tapi sebenarnya apa yang terkandung dalam larutan ini sehingga begitu dipercaya ampuh menyembuhkan tenggorokan gatal? Dan apa kata dunia medis seputar obat herbal racikan yang satu ini? Mitos tentang batuk banyak beredar di masyarakat, bahkan seringkali memunculkan kesalahpahaman. Ada baiknya Anda cek mitos-mitos batuk berikut ini. Mungkin saja salah satu hal yang Anda yakini nyatanya salah. Ya Allah, astagfirullah. Aduh. Kek, kenapa Kek? Aku jadi kakek. Aduh. Kenapa, Bekti? Ini rasanya tuh gatel banget nih di tenggorokan sini nih. Gatel banget rasanya ya. Rasanya pengen pakai itu tuh ke dondong terus masukin tuh. Biar apa namanya keluar tuh dahak-dahak semuanya tuh. Ya ampun, udah berapa lama? Udah berapa lama? Udah kurang lebih ya semingguan inilah. Oh, semingguan ini. Kalau gitu pas banget nih sudah hadir bersama kita. Tunggu dulu batuknya, ditahan dulu. Iya. Yaitu Dokter Dewi Puspitorini, spesialis paru. Halo dokter. Dok, maaf ya dok, ini partner saya batuk-batuk terus. Iya dok, ini kayaknya ada reaknya atau apa gemes pengen dikeluarin gitu, gatel banget dok. Tapi bukan batuk genit kan? Batuk genit gimana dok? Gitu ya dok ya? Iya, begitu. Bisa aja dokter. Baik. Ya, tadi Udah seminggu begini seminggu terus. ya. Sebenarnya berapa lama sih dok kalau batuk itu sembuh dok? Enggak. Tergantung batuk ya sebenarnya. Batuk itu kan bisa karena batuk infeksi, batuk alergi gitu ya. Batuk suatu keganasan juga ada. Nah, awalnya kita mesti evaluasi dulu 3 hari. Kita kan kadang ada persediaan lah obat di rumah ya. Kalau kita suka bilang obat warung nih gitu. Obat warung, kasih dulu kalau batuknya tanpa panas, ya tidak ada sesak, nggak apa-apa kita pakai dulu obat warung dulu ya. 3 hari lihat. Begitu tidak ada perubahan, jangan tunda, harus segera ke dokter biar diperiksa lebih detail seperti itu. Ini berkaitan dengan itu ada fakta dan mitos juga nih dok. Jadi katanya sering mudah batuk itu ciri batuk TBC gitu, penyakit TBC gitu dok. Itu fakta atau mitos? Ya, tidak selama sulit buat kalau dikatakan bahwa ini menjadi mitos atau fakta karena kita punya patokan dan sesuai dengan definisi bahwa batuk yang lebih dari 2 minggu ya, atau 3 minggu kita bilang ya, itu perlu perhatian ke arah TB, TBC atau kita sebenarnya lebih enak menyebutnya TB. Singkatan dari tuberkulosis, bukan TBC lagi, biar menghindari orang takut lah ya. Jadi ngomongnya TB. Jadi kalau batuk sudah lama, kemudian keluhan lain, berat badan turun, nafsu makan juga menurun, kadang terus rasa sesak, perlu dipikirkan karena TB di Indonesia nomor 2 di dunia. Jadi sebenarnya kita semua nih untuk di Indonesia ada kuman TB-nya. Hanya dengan daya tahan tubuh baik, dia akan terkurung di dalam tubuh. Iya, jadi akan terkurung. Begitu lemah, dia bangkit, wah nggak ada yang jaga nih, nggak ada tentaranya istilah gitu, daya tahan tubuhnya turun. Ya. Oke, ini masih ada mitos atau fakta yang beredar di masyarakat nih. Sering menderita batuk, tanda penyakit jantung. Mitos atau fakta nih dok? Ya, jadi Allah menciptakan organ tubuh manusia itu tidak terkotak-kotak. Ini kamarnya jantung, ini kamarnya paru, ini kamarnya ginjal, ini kamarnya hati, tidak. Tetapi ada hubungan. Ada apa-apa di jantung, paru bisa terpengaruh.
Ada obat jantung yang bisa juga mencetuskan atau merangsang batuk. Jadi seperti itu. Jadi kita kita nggak bisa melihat manusia atau pasien kita hanya sebagai wujud satu keluhan batuk, tidak. Tetapi kita masih melihat semuanya. Itu keutuhan. Jadi berarti ini fakta atau mitos, jadi itu, Mitos Dok? nih ya, Dok ya. Ya, jadi menjadi mitos karena tidak semua bahwa orang batuk pasti jantung, tidak. Oke. Jadi masalah jantung parunya bisa kerendam. Baik, Dok. Ya. Nah, ini selanjutnya fakta atau mitos ini sering konsumsi es sebabkan mudah batuk. Fakta atau mitos? Jadi kambing hitam nih si Nih, es ya. es batu ini ya. Gimana nih, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Ya, itu sebenarnya mitos juga. Mitos. Jadi minum es pas batuk-batuk nggak apa-apa ya, Dok? Apalagi panas-panas minum es. Bikin enak tuh, Dok, rasanya. Iya, karena gini, penting gini, es itu berasal dari air yang sudah dimasak dengan Betul, baik, pasti, ya. ya. Kemudian itu tadi habis dari panas-panas ya, sesuatu badan yang panas diguyur dingin kan jadi kaget dia, seperti itu. Jadi kembali lagi sebenarnya semua kepada daya tahan tubuh. Jadi bukan berarti minum es akan batuk, tidak, kan gitu. Tapi bisa menjadi batuk. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa minum es akan menjadi batuk. Baik. Saya tergantung juga sensitivitasnya Seseorang. Oke deh, lanjut ya. Nah tadi kan Bekti juga bingung nih ya awalnya batuk apa sih nih yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah ini kita sudah memiliki tayangan nih mengenai jenis-jenis batuk yang dikumpulkan oleh Ayo Hidup Sehat. Ini dia. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, batuk sering mengganggu kita dalam beraktivitas. Meski terdengar sama, ternyata batuk memiliki perbedaan yang dapat menunjukkan gejala berbagai penyakit yang dialami. Berikut ini adalah macam-macam batuk dan artinya versi tim Ayo Hidup Sehat. Pertama adalah postnasal drip, sering disebut batuk kering atau berdahak. Di dalam hidung dan tenggorokan terdapat lendir yang bertugas untuk menjaga kelembapan serta mencegah kekeringan. Pada kondisi postnasal drip, lendir yang ada di sekitar hidung dan tenggorokan terlalu banyak. Hal ini menyebabkan saluran tenggorokan menjadi tersumbat. Batuk jenis ini biasanya akan bertambah parah ketika malam hari. Selain itu, ia juga akan terasa gatal pada mata serta bersin-bersin. Kedua ialah batuk asma, merupakan salah satu varian dari penyakit asma yang lebih sulit untuk diidentifikasi. Pasalnya hanya batuk keringlah yang menjadi gejala dari penyakit ini. Hal ini karena jalan nafas mengalami peradangan sehingga Anda pun menjadi sulit untuk bernafas dan akhirnya mengalami batuk. Selain itu, tanda lainnya ialah batuk yang semakin memburuk pada malam hari, dada menjadi sesak serta kelelahan. Ketiga yaitu gastroesophageal reflux disease. Ini merupakan batuk kering yang disertai kontraksi pada bagian perut. Hal ini bisa terjadi ketika asam lambung mengiritasi kerongkongan. Terakhir adalah penyakit paru obstruktif kronis, yaitu batuk kronis yang menghasilkan banyak lendir. Batuk ini pada umumnya terjadi pada setiap hari, selain itu faktor utama penyebab terjadi batuk ini adalah merokok. Oleh sebab itu pemirsa, jangan sepelekan penyakit serta periksalah ke dokter jika mengalami batuk yang berkepanjangan. Oke, itu tadi tuh berbagai macam batuk. Jadi, tapi sebenarnya ya Dok ya perlu digarisbawahi nih ke masyarakat bahwa batuk ini juga merupakan mekanisme pertahanan tubuh ya Dok ya. Oh gitu. Betul. Jadi kalau memang ada sesuatu yang nggak baik dalam tubuh kita, maka ada tanda-tanda dengan batuk itu. Terutama di saluran pernafasan ya Dok ya, seperti itu. Nah ini berhubungan nih dengan fakta dan mitos yang berada di masyarakat. Tanda menderita penyakit asma adalah dengan mudah terserang batuk. Fakta atau mitos tuh Dok? Ya, itu fakta. Jadi, Oke, fakta ya. Karena gini, jadi kadang orang tuh tidak ngeh atau pasien tuh tidak sadar bahwa ini batuk-batuk. Karena orang taunya asma tuh bunyinya ngik kayak bunyi kucing ya, ada peliharaannya di dalam gitu. Ternyata bukan harus sampai muncul ngik-ngiknya, tetapi batuk yang tidak sembuh kita amati. Kadang batuknya pada malam hari atau dini hari atau pagi hari. Kita lihat atau misalkan ada orang nyapu bersin terus dia batuk-batuk seperti itu. Jadi batuk yang lama bukan tanda suatu infeksi, mesti dicurigai apakah itu asma. Kita sudah berpikir ke sana. Biasanya kalau ke dokter spesialis paru kita sudah berpikir ke sana. Oke Dok, kita masih ada mengenai fakta dan mitos pastinya Dok ya, mengenai batuk ini. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.
Masih di Ayo Hidup Sehat. Nah, ini masih penasaran nggak ya? Nih masyarakat nih pasti masih penasaran nih dok. Sering batuk, ini tanda-tanda penyakit apa aja sebenarnya? Batuk banyak. Apakah murni masalah di saluran pernafasan atau di jaringan, seperti jaringan parunya? Bisa. Apakah memang karena faktor di luar paru, faktor jantung juga bisa, gitu ya? Atau ada kerendam, misalkan parunya juga sama. Walaupun itu di luar jaringan paru, tapi berada di rongganya juga sama. Jadi karena paru kan kembang kempis. Jadi masalah pengembangan dan proses nafas itu terganggu, keluhannya batuk. Jadi sebenarnya sinyal nih bahwa ini ada sesuatu nih. Normal kalau batuk hanya sebentar nggak apa-apa, tapi kalau batuk lama-lama harus diwaspadai. Nah, ini problema semua orang yang ada di Indonesia dong. Ini Bekti terutama, yang suka banget sama gorengan. Kalau datang ke sini nyemilinnya gorengan. Ini ada fakta atau mitos nih dok, bahwa konsumsi gorengan terlalu banyak membuat mudah batuk. Mitos atau fakta dok? Ya itu kalau dari kami dari sisi respirasi, dari sisi paru lah ya, dari sisi paru sebenarnya itu mitos dari sisi kami. Ya dari sisi paru, jadi artinya nanti boleh makan gorengan ya? Ya boleh. Ya siap. Sekarang bagaimana nanti kita tanya juga sebenarnya pengolahannya, penggorengnya kan bagus ya. Kalau kita lihat abang-abang mohon maaf, karena minyaknya itu kan berapa kali. Ya. Tapi kalau di rumah bikin sendiri monggo. Gitu. Jadi sebaiknya berapa kali sih dok itu kalau goreng itu dok, sekali aja atau 2 kali boleh? 2 kali boleh. Kalau saya sih cukup 2 kali ya. Oh cukup 2 kali ya dok? Karena udah kenyang. Nah itu dia. Jadi atau mungkin apa karena minyaknya dok bikin gatel? Minyaknya dari si... Sebenarnya enggak. Kalau itu merangsang. Jadi kenapa orang harus kalau makan tidak boleh bicara, keselak bisa batuk sebagai suatu mekanisme pertahanan tubuh seperti itu. Jadi sama komponen tadi minyaknya. Cukup lah bukan daur ulang, dipakai berulang kali gitu ya. Jadi memang belum ada penelitiannya ya dok ya mengenai gorengan dan juga mekanisme batuk itu sendiri. Oke. Nah, ini ada lagi dokter dokter bilang tadi kalau tidur tuh jangan dingin-dingin. Nah, ini fakta atau mitos? Katanya udara yang dingin itu sebabkan mudah batuk. Fakta atau mitos tuh, dok? Itu mitos. Karena kalau pada dingin nanti orang-orang yang ada di kutub atau orang di daerah Eropa dingin pada batuk terus. Iya. Jadi itu tadi tergantung sensitivitas tiap orang berbeda ya. Ada yang kaitannya sebenarnya kepada asma. Kalau dingin terus dia jadi gatel, bersin, batuk, itu lebih kepada alerginya sebenarnya. Oh ya, gitu. Kayak kita apa kalau pergi ke tempat daerah dingin akan jadi batuk. Kan karena tidak. luar negeri lama di Amerika dok, ya kan saya tuh nggak batuk-batuk loh dok. Iya. Nanti kalau ke Arab kita gimana? Oh iya. Iya panas kan? Panas ya dok. Batuk juga kadang pulang capek. Karena capek ya daya tahan tubuh akhirnya. Oh iya, oke. Oke, ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta mengenai batuk. GERD atau MAH akut dapat ditandai dengan mudah batuk. Mitos atau fakta? Ya, itu betul atau fakta ya dok? Ya. Fakta, oh gitu. Karena pada GERD itu kan ada reflux, ada cairan lambung walaupun sedikit. Walaupun sedikit tuh ada yang naik ke atas. Dan itu pada orang-orang tertentu sangat sensitif. Kita sendiri mungkin pernah seperti kalau misalkan kayak gumoh atau apa kan ada rasanya nggak enak. Betul. Itu pada orang tertentu itu bisa merangsang batuk, bahkan sampai kepada asma, sampai serangan yang hebat. Iya, jadi ada kita sebutnya tadi GERD ya. Oh, tadi tuh GERD itu GERD, tuh ya. Yes. Iya, jadi cara menanggulanginya mungkin ini ya dok ya, hindari makan makanan yang asam, yang pedas, dan juga mungkin yang pakaian yang ketat-ketat gitu ya dok ya. Intinya mengatasi masalah di lambungnya nih, yang utamanya gitu ya. Oke, baik. Orang kadang mikirnya minum obat batuk, Padahal itu dari problemnya di lambung. Oke. Nah ini dok, ini juga ini kan saya sebagai entertainer ya dok ya, artis ya dok, di coba semua nyanyi channel lagi. ada. Nyanyi lagi Aku coba. bahagia. Oke, stop sampai Tapi situ aja. nggak pernah dipanggil untuk nyanyi sih dok. Jadi tuh ya dok, saya tuh kurang tidur dok. Itu bisa katanya bisa menyebabkan mudah terserang batuk. Fakta atau mitos tuh dok? Ya, kalau itu sih mitos ya, karena ujung-ujungnya adalah kepada daya tahan tubuh. Orang kalau kurang tidur, kurang istirahat, kan makan nggak benar, tidurnya juga pasti nggak jelas lagi ya waktunya. Orang pada tidur kita kadang bangun. Betul dong. Di situ. Yang penting jaga daya tahan tubuh, pola hidup yang sehat lah cukup. Ada kesempatan olahraga lah sempatkan. Oh ya, saya di rumah saya ada alat-alat fitness dok. Oke, itu bagus. Alat-alatnya ada, dipakai nggak? Enggak dong.
Nah, Dok, mungkin terakhir nih Dok tips untuk masyarakat yang lagi nonton untuk supaya kita tidak mudah terserang batuk nih. Apalagi kita kan di daerah tropis nih, Dok. Silakan, Dok. Oke. Jadi tipsnya adalah kalau untuk mencegah batuk sebenarnya tidak bisa juga dihindari secara total ya. Teman atau tetangga kita yang terdekat ada batuk, kita bisa terkena batuk. Kembali lagi pada daya tahan tubuh kita. Kembali pada daya tahan tubuh. Jadi satu, jaga daya tahan tubuh kita dengan pola hidup yang baik, pola hidup sehat, yaitu dari faktor makanannya 4 sehat 5 sempurna, olahraga yang teratur, gitu ya. Kemudian kalau batuk kita juga jangan sampai menularkan kepada orang lain. Ada etika batuk, kita pakai masker, ya. Jangan cipika-cipiki. Nah, hati-hati kalau kita cipika-cipiki, kalau kita lagi batuk pilek, nularin loh, kasihan, kan gitu. Ya, teman-teman kita juga diingatkan jangan juga turut menjaga agar orang lain tidak tertular. Bila perlu ada vaksinasi atau imunisasi influenza tiap tahun ada, terutama orang-orang tua ya diperlukan karena daya tahan tubuhnya kan relatif menurun di situ. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya yang perlu diwaspadai apa nih, Dok? Apakah memang yang namanya mudah terserang batuk itu apakah itu tanda-tanda penyakit serius gitu, Dok? Yang penting kita mewaspadai, karena itu tadi di 3 hari pertama kita boleh kalau hanya batuk, tidak ada sesak, tidak nyeri dada, itu tidak ada panas tinggi, oke kita bisa pakai obat warung biasa. Tetapi setelah itu pakai obat sendiri kita masih belum teratasi, kita harus segera ke dokter, akan ditata laksana oleh dokter. Dokter juga akan mikir, oleh dokter pasti dikasih obat dulu. Begitu kasih obat, lihat, wah kok nggak sembuh ya? Pasti dokter kan, iya ini ronsen. Atau waktu ketemu pertama mencurigai sesuatu, dokter kadang-kadang langsung, Bu ronsen dulu, ya gitu. Jadi pasti nanti dari keputusan dokternya lah, penentuan untuk bisa mengobatinya dengan secara tuntas. Berarti ada batas waktu nih ya, Dok, ya misalnya 1 minggu tidak sembuh-sembuh, sudah diobati dengan obat-obatan warung, itu juga harus waspada nih ya, Dok ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 3 minggu ya, Dok ya, disertai dengan tadi tanda-tanda penyakit kronis, misalnya berat badannya turun, terus juga dadanya sesak, lemah, lesu dan sebagainya. Itu juga harus waspada ya, Dok ya. Jangan disepelekan. Betul. Ya. Kalau batuk cuma itu aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Sama Dokter Dewi. Semoga Indra Bekti cepat sembuh ya. Ya, kita akan bahas pembahasan lain gitu. Jadi sebentar lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.